Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Hayasi. Saya di sini akan menjadi moderator dalam presentasi program linear mengenai transportasi. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Mbak Erna Susilawati dan Mbak Alifa Azizah. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke penyampaian tentang poster posternya yang akan dijelaskan oleh Mbak Alifa. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, Mbak Sekar, terima kasih untuk waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah kami buat kemarin. Di sini ada ditampilkan mengenai permasalahan transportasi dari CV Ratan Furniture. Dan nanti nih, nah di sini untuk permasalahannya yaitu CV Ratan Furniture merupakan usaha yang fokus di bidang furniture. Usaha ini memproduksi set kursi berbahan rotan, di mana tempat produksi telah tersebar di 4 kota. Set kursi tersebut akan didistribusikan ke supplier toko yang terletak di 4 kota yang berbeda. Nah, masing-masing tempat produksi membuat 18, 4, 6, dan 12 set kursi. Permintaan supplier toko dari keempat kota itu berturut-turut adalah 6, 14, 15, dan 5 set kursi. Nah, untuk biaya transportasi yang dibutuhkan dari kota tempat produksi ke kota supplier toko terdapat dalam tabel 1. Nah, tabel 1 ini terdapat biaya pengiriman tiap set kursi. Nah, biayanya ini dalam bentuk ratusan ribu rupiah. Di kolom pertama ada kota tempat produksi yaitu kota Jogja, Tegal, Magelang, dan Kediri. Nah, terus di sini ada kota supplier toko, ada Semarang, Solo, Malang, dan juga Madiun. Nah, untuk biaya pengiriman yang dibutuhkan dari kota Jogja ke kota Semarang ada 900.000, dari Jogja ke Solo ada 700.000, dan seterusnya. Nah, untuk permasalahannya di sini yaitu tentukan sistem pengiriman kursi agar diperoleh biaya pengiriman minimum. Nah, di poster ini dijelaskan secara singkat apa aja langkah-langkah yang harus diselesaikan nantinya untuk menyelesaikan permasalahan tadi, yaitu ada langkah pertama, yaitu ada metode least cost untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah dari penyelesaian metode least cost tadi sudah optimum atau belum, kita menggunakan optimalisasi metode stepping stone. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian dapat mengakses barcode yang sudah tertera di dalam poster. Nah, nanti setelah barcode di-scan, nanti akan muncul tampilan mengenai penyelesaiannya. Nah, ini setelah di-scan barcode tadi, nanti akan muncul penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Untuk langkah pertama akan dijelaskan oleh Mbak Sekar. Untuk Mbak Sekar, dipersilakan. Untuk langkah pertama yaitu dengan menggunakan metode less cost. Metode ini mengimplementasikan biaya terendah dalam menentukan solusi awal yang lebih baik, dengan kata lain menargetkan rute termurah. Yang pertama yaitu kita memilih kotak dengan biaya transport terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Di antara sini kan yang terkecil kan adalah 6. 6, tapi di kapasitasnya cuma ada di daerah Magelang cuma ada 6 doang. Jadi kita masukin alokasikan ke yang permintaan sebanyak mungkin. Permintaan sebanyak mungkin dengan kapasitasnya. Tapi dilihat juga kapasitasnya. Jadi kita tulis 6. Selanjutnya yaitu ada 7. Karena di sini sudah ada 6, kita tinggal sisanya doang. Berarti 14 dikurang 6. Jadinya di sini jadinya adanya 8.
Dan untuk kota Solo ini sudah habis ya. Selanjutnya yaitu 8. Yang paling terkecil adalah 8. 8 karena permintaannya ada 5, kita bisa memasukkan semuanya. Dan selanjutnya yaitu ada 9. 9 karena di sini sudah ada 5 dan di sini cuma ada 6. Kita bisa memasukkannya menjadi, kita ambil jadi 5. Selanjutnya yaitu karena di sini juga sudah ada 8, jadi kita masukkannya cuma ada 5 ya, biar di sini bisa jadi 18. Karena kan kapasitasnya 18. Selanjutnya yaitu 11. Beban penawaran biaya transport terkecilnya yaitu 11. Di sini karena ada kapasitasnya cuma 12 dan permintaannya ada 15, kita memasukkan kapasitasnya aja yaitu 12. Dan selanjutnya 12 yang karena di sini sisanya tinggal 3, kita memasukkannya di sini. Dari sisa kotak yang ada, jadi kita masukkan 3. Selanjutnya yaitu ada 15. Dan karena di sini permintaannya 6, sudah dimasukkan ke yang udah dari produksi Jogja jadi dikasih 5, jadi sisa kotak yang ada yaitu tinggal 1. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Jadi total beban biaya pengirimannya adalah 5 dikali 900.000 ditambah 1 dikali 1.500.000 ditambah 8 dikali 700.000 ditambah 6 dikali 700.000 ditambah 3 dikali 1.200.000 ditambah 12 dikali 1.100.000 ditambah 5 dikali 800.000, totalnya adalah 36 juta. Untuk mengecek apakah tabel transportasi di awal sudah optimasi atau belum, maka diperlukan langkah selanjutnya, yaitu metode stepping stone yang akan dijelaskan oleh Alifa Azizah. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode langkah kedua, yaitu metode stepping stone. Metode ini mempertahankan kendala penawaran dan permintaan sambil melakukan alokasi ulang barang ke suatu kotak kosong. Semua kotak kosong dievaluasi dengan cara yang sama untuk menentukan apakah kotak tersebut dapat menurunkan biaya. Nah, di sini stepping stone sendiri yaitu step lompat dan stone batu. Nah, di sini kita akan membuat lompatan batu. Nah, di stepping stone ini kita menggunakan kotak yang kosong. Kotak yang kosong ini kita sebut juga sel kosong. Nah, nanti sel kosong ini akan dimisalkan dengan K. Nah, untuk membuat stepping stone ini, kita akan berputar membentuk sebuah loop. Nah, di loop nanti ini akan terdapat notasi. Notasinya nanti yaitu positif, negatif, yang akan membuat loop. Nah, di sini sel kosong yang pertama yaitu ada K13, kolom kolom baris 1, kolom 3. Nah, di sini untuk kotak 1, 3 ini kita beri tanda positif. Nah, selanjutnya kita akan melompat. Nah, kita akan melompat ke kiri, yaitu ke baris 1, kolom 1. Di sini. Ini notasinya negatif, lalu kita akan melompat lagi ke baris 2, kolom 1. Kita beri tanda positif. Selanjutnya kita lompat lagi ke kolom 2, baris 2, kolom 3. Di sini kita beri notasinya negatif, habis itu kembali lagi ke K13. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini kita membuat sebuah loop yang notasinya positif,
negatif, positif, negatif. Nah, setelah kita membuat loop ini, kita bisa menghitung bebannya. Bebannya ada yang di atas sini. Di sini ada K13 sama dengan 12 min 9 plus 15 min 12. Yang kita dapatkan hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita cari lagi sel kosong lainnya, yaitu ada di baris 2 kolom 2. Untuk perhitungannya, kita di sini lompat ke kanan, yaitu di sini, lalu kita lompat ke bawah, lalu kita dapatkan loop yang hasilnya 12 min 7 plus 9 min 15 sama dengan negatif 1. Nah, langkah ini kita ulang terus sampai semua sel kosongnya membentuk loop. Nah, setelah semuanya kita hitung, ternyata di sini kita menemukan hasil yang negatif. Nah, berarti di sini dapat kita ambil bahwa hasil dari list cost tadi belum optimum karena ditemukan angka yang negatif. Nah, untuk itu kita harus melakukan iterasi yang kedua dengan cara memilih hasil yang paling kecil. Karena ini hasilnya sama, negatif 1 dan juga negatif 1, maka kita pilih salah satu saja. Lalu dilanjutkan dengan iterasi yang kedua. Nah, untuk melanjutkan ke tahap itu, maka akan dijelaskan oleh Mbak Erna. Untuk Mbak Erna, saya persilakan. Baik, Mbak Alifah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya. Eh, dari hasil stepping stone sebelumnya terdapat hasilnya K22 adalah negatif 1 dan K44 adalah negatif 1. Untuk itu kita pilih salah satu yaitu sel K22 yang rotasinya dari K22 plus K12 kurang K11 dan tambah K21. Nah, di sini kita lihat yang rotasinya negatif, yaitu di K12 dan K21. Lalu kita lihat jumlah barang yang paling sedikit, yaitu yang terdapat pada K21, yaitu jumlah barangnya 1. Kemudian, setiap sel dari rotasi K22 tersebut, jumlah barangnya kita akan operasikan dengan 1. Untuk K22 sendiri, karena tandanya plus, maka jumlah barangnya dari 0 kita tambah 1 menjadi 1. Kemudian untuk K12, karena tandanya negatif, maka jumlah barangnya dari 8 kita kurangkan 1 sama dengan 7. Kemudian untuk K11, tandanya plus, maka jumlah barangnya 5 ditambah 1 yaitu 6. Dan untuk K21, dari jumlah barangnya 1 kita kurangkan 1 menjadi 0. Kemudian setelah itu kita akan membentuk iterasi baru, kemudian melakukan kembali metode stepping stone yang sudah dijelaskan Mbak Alifah. Untuk tabel iterasi yang kedua, di sini terlihat bahwa sel K11 jumlah barangnya sudah berubah menjadi 6, untuk sel K12 menjadi 7, untuk sel K22 menjadi 1, dan untuk sel K21 menjadi 0. Selanjutnya kita akan melakukan metode stepping stone. Yang pertama yaitu untuk sel K13 itu loncatannya dari K13 kurang K23 ditambah K22 kurang K12 hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya untuk sel
K21 yang rotasinya jadi K21 kurang K22 ditambah K12 kurang K11 hasilnya adalah 1. Ulangi langkah tersebut untuk semua sel kosong dan diperoleh hasilnya seperti yang di samping tabel. Kemudian kita akan menjumlahkan. Kemudian untuk mencari biaya beban pengiriman, kita akan menjumlahkan dari jumlah barang dikali dengan biaya beban pengiriman, yaitu hasilnya 35.900.000. Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, untuk memperoleh biaya pengiriman yang minimum, perusahaan CV tersebut dapat memakai sistem pengiriman yaitu dari tabel iterasi yang terakhir, yaitu dari kota tempat produksi di Jogja mengirimkan 6 set kursi ke Semarang, 7 set kursi ke Solo, dan 5 set kursi ke Madiun. Kemudian, dari kota tempat produksi di Tegal mengirimkan 1 set kursi ke Solo dan 3 set kursi ke Malang. Lalu dari kota tempat produksi di Magelang mengirimkan 6 set kursi ke Solo, dan yang terakhir dari kota tempat produksi di Kediri akan mengirimkan 12 set kursi ke Malang. Nah, jadi total biaya pengiriman minimum yang diperoleh CV tersebut dengan sistem pengiriman di atas adalah sebesar Rp35.900.000. Cukup, mungkin presentasi dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenaan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.